Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Teman-teman, 1 tahun sudah ya kita berpisah, ketemu kembali 1 tahun 31 Desember kemarin, sekarang 1 Januari 2023. Ya, mudah-mudahan kalian sehat selalu di 1 Januari 2023. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kalian semua. Kali ini saya akan membahas resiko gagal bayar pinjol di 2023. Seperti apa? Saya akan kupas tuntas biar kalian paham. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah, bertemu kembali ya dengan channel saya, dengan beribu motivasi, dengan beribu catatan-catatan untuk menambah mental kalian, membooster mental kalian. Kali ini sudah menginjak di Januari 2023, awal di 1 Januari 2023. Banyak sekali ke depannya seperti apa kalian yang gagal bayar, makanya kali ini saya buatkan tema resiko gagal bayar di 2023 seperti apa. Kalian harus punya prediksi. Kalian harus punya perhatian serius atas gagal bayar kalian di 2023 ini. Mudah-mudahan apa yang saya tayangkan ini kalian bisa menangkapnya dan sekaligus menjadi wawasan yang terbaik dan terbaru buat kalian semua. Banyak sekali kilasan peristiwa di 2022 yang mana kalian banyak nangis, jatuh, susah, senang, semuanya ada di sana di 2022. Kita tinggalkan 2022 dan kita sekarang menapaki di awal 2023. Tentunya banyak sekali hal-hal yang kita tidak bisa prediksi, unpredictable. Jadi kita tidak bisa memprediksi apa sih yang akan terjadi 2023 saat ini sampai dengan mendatang. Tapi kita sudah bisa menganalisa dari hal-hal kejadian-kejadian yang kemarin telah kalian lalui di 2022, pastinya akan terjadi di 2023 itu seperti apa. Saya sendiri punya analisanya seperti apa, dan kalian silakan untuk menyimak. Mudah-mudahan sekali lagi ini akan menjadi salah satu sumber wawasan yang terbaru buat kalian semua, agar kalian dalam situasi gagal bayar di 2023 mulai hari ini sampai dengan kedepannya kalian sudah ada pegangan harus seperti apa. Simak videonya. Kawan-kawan, banyak hal kemarin terjadi ketika pihak dari pinjaman online yang mendelegasikan penagihnya alias DC pinjol, baik itu FC, baik itu DC Desko yang call kontak kalian, itu mereka melakukan tugas, ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses melakukan penagihan. Nah, ini semua kan menjadi ujungnya ada reward, ada punishment, ya. Ada penghargaan, ada masalah, ya, mengakhiri pekerjaan. Mereka yang berhasil, mereka mendapat reward atau penghargaan. Mereka yang tidak berhasil, mereka mendapat punishment alias hukuman. Seperti apa hukumannya? Mungkin saja bisa mereka di-terminate, diakhiri atau diselesaikan pekerjaannya, di PHK. Bisa juga mereka dikasih kesempatan, dikasih termin waktu lagi, misalnya 3 bulan ke depan, untuk memperbaiki kerja dan kinerja mereka. Banyak hal ya, beragam. Dan pastinya mungkin besok mulai hari Senin, mereka akan menerima hal itu. Nah, kawan-kawan, dimanapun berada ya, kali ini saya akan mengupas resikonya seperti apa di 2023 ini, selaras sejalan dengan terjadinya berbagai masalah atau hal yang terjadi di pinjaman online, khususnya di bagian penagihan, yaitu di DC pinjolnya atau di bagian collectionnya ya. Jadi ketika kemarin mereka tidak berhasil melakukan penagihan kepada kalian, gagal bayar kalian tidak bisa menjadi bayar, otomatis mereka yang masih diberi kesempatan oleh pihak dari bosnya, dari atasannya, dari pimpinannya, pasti mereka akan kembali merefresh bagaimana caranya, pola-pola kerja mereka akan perbaiki. Bagaimana cara-cara kerja dan sistem mereka akan perbaiki
sehingga mereka berharap akan lebih efektif lagi cara-cara menagihnya ke kalian. Tentunya mereka tidak akan mengulang kesalahan-kesalahan yang sama, karena kesalahan-kesalahan yang sama bagi mereka yang gagal bayar, Anda gagal bayar tidak berhasil, mereka jadikan pembayaran, tentunya mereka akan berpikir strategi apa yang akan dikembangkan, strategi apa lagi yang akan dijalankan oleh mereka agar kalian yang gagal bayar saat ini menjadi bayar. Nah, ini cara-cara seperti inilah yang perlu kalian ketahui. Jadi mereka nanti akan berbagai cara akan mereka lakukan. Ini mereka akan berstrategi nih, dengan pimpinannya, dengan atasannya, dengan tim penagihannya yang lain. Bagaimana nih cara ngatasinnya seperti ini? Bagaimana pula nih caranya agar nasabah yang saat ini tidak lancar menjadi lancar, dan nasabah yang saat ini lancar dijaga agar tetap lancar, tidak menjadi gagal bayar atau tidak lancar. Nah, inilah pasti akan banyak hal yang mengejutkan buat kalian, yang tidak kalian duga, tidak kalian prediksi, ya. Semuanya pasti akan terjadi. Ini saya akan kupas sedikit saja bahwa mereka akan melakukan hal-hal yang kemarin gagal, mereka lakukan sistem atau skema yang kemarin gagal, sekarang akan dilakukan dengan cara-cara yang lain. Kalian harus waspada di sini, ya. Pertama, mungkin kalau cara-cara untuk melakukan intimidasi, tekanan-tekanan, pressure itu tetap ada. Walaupun mungkin kita tidak tahu kemasan pressurnya, tekanan-tekanannya akan berubah seperti apa gaya-gaya dan modelnya. Kalau misalnya gaya-gaya dan model di tahun 2022, kita sudah bisa menyimak semuanya. Ada yang konyol-konyol bikin kita ketawa, ada yang bikin kita kadang-kadang cemas juga, beberapa nasabah atau member masih cemas, bingung. Ini benar nggak ya? Dengan cara akan diblokir NIK, diblokir rekening, dan lain-lain. Itu di 2022. Nah, kita akan lihat nanti. Di 2023 apakah akan sama? Persis seperti itu. Lalu, hal-hal lain yang mungkin membuat Anda kejutan-kejutan bagi Anda. Khususnya dengan kehadiran field call atau petugas lapangan yang nagih ke rumah Anda. Ada yang datang cuma 1 orang, ada yang datang 2 orang, bahkan ada yang datang sampai 6 orang, ya, ada di video saya. Nah, itu semua bisa saja terjadi, kemungkinan akan terulang lagi, karena gini, kawan-kawan. Mereka pada tahun 2022 terakhir kemarin, 31 Desember, mereka tidak berhasil mendapatkan target, tidak berhasil menyelesaikan tugas-tugas mereka menagih kalian. Tentunya mereka sekarang yang saat ini masih bekerja sebagai DC, yang saat ini diberikan kesempatan atas punishment, misalnya kemarin mereka udahlah dihukum dengan SP1, SP2, SP3. Nah, sekarang kasih kesempatan 3 bulan lagi ke depan, sampai dengan Januari, Februari, Maret. Berarti ada kesempatan 3 bulan mereka untuk melakukan pressure dan penagihan-penagihan lanjutan. Tentunya mereka akan bagaimanapun caranya, ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka di tahun 2023 awal ini, sampai dengan misalnya 3 bulan ke depan dikasih kesempatan, mereka akan melakukan hal-hal atau upaya-upaya semaksimal mungkin. Yang penting kalian bayar. Dengan cara apapun, yang penting kalian bayar. Karena pertaruhannya adalah urusan perut mereka, urusan dapur mereka, si DC-nya ini. Bagaimana caranya mereka akan mempertahankan diri, mempertahankan nama dan jabatan mereka, mempertahankan reputasi mereka, agar mereka berhasil menagih Anda. Sekarang, dengan cara-cara seperti itu, mereka akan meningkatkan kapasitasnya. Saya bukan nakutin ya, saya bukan membuat Anda cemas dan takut, tapi ini adalah salah satu analisa saya, bahwa di awal starting, di awal bulan ini, di awal tahun ini, di Januari 2023, mereka akan melakukan berbagai cara, dengan tingkatan atau eskalasi yang lebih parah lagi. Mungkin yang tadinya menekan lebih kencang, akan lebih kencang lagi 2-3 kali lipat dari sekarang. Bahkan tadi saya pun lihat di salah satu member yang curhat ke saya, bahwa dia di hari Minggu ini tadi pagi membuka handphone, sudah mulai diancam. Sudah mulai ditagih dengan begitu kencangnya. Dia bilang, ini kan hari Minggu ya Pak. Ini kan tanggal 1 hari libur, tanggal merah, tapi mereka masih kerja ya. Ya, seperti itulah. Mungkin mereka dikasih kesempatan oleh pihak atasannya atau perusahaannya. Makanya kawan-kawan, disinilah Anda harus lebih lagi waspada. Waspada dalam segala hal. Waspada ketika Anda menerima berbagai macam ancaman, Anda jangan langsung telan bulat-bulat. Anda periksa dulu isi ancamannya apa. Nggak usah dibalas, ya. Intinya nggak usah dibalas dulu, ya. Anda lihat isi ancamannya seperti apa. Bagaimana pola-pola mereka. Kemarin mereka melancarkan serangan penagihan seperti ini. Kita lihat, ya. Jangan kita hanya bisa diam saja, hanya bisa ngedumel aja. Kita pelajari kawan-kawan. Di sini kita, ya, seperti ketika kalian gagal bayar, kalian seperti masuk ke akademi, ya. Suatu akademi ataupun suatu pendidikan dan latihan untuk melatih mental Anda. Saat ini mental Anda sedang diuji coba.
oleh para DC itu dari 2022. Nah sekarang di 2023 yang seperti tadi saya bilang, makin tambah kencang lagi, kuat nggak mental Anda? Situasi gagal bayar tidak ada yang nyaman, tidak ada yang aman. Banyak yang bertanya, gagal bayar ini kira-kira aman nggak ya kalau digagal bayar? Nggak ada gagal bayar yang aman, nggak ada gagal bayar yang nyaman. Di mana ceritanya? Gagal bayar pengen aman. Aman itu kalau dibayar. Nyaman itu kalau Anda bayar. Kalau Anda gagal bayar, sampai Anda bayar, nggak akan ada itu tingkat kenyamanan dan keamanan. Tidak ada zona nyaman, dia ada zona aman, kawan. Ya, perkuat, pertebal mental Anda. Mulai dari sekarang pelajari setiap ada WA masuk, setiap ada ancaman masuk, teror-teror masuk, penagihan. Pelajari, biar itu jadi ilmu buat kalian juga. Biar kalian juga memiliki pandangan atau sudut pandang eskalasinya naik atau gimana ini. Pola-pola penagihan mereka. Jadi kalian seperti belajar di suatu akademi, di suatu pendidikan dan latihan. Disinilah tempatnya. Mudah-mudahan kalian tambah kuat mentalnya ya. Perkuat mental Anda. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Keduanya, di 2023 ini tentunya namanya overdue atau DPD dari pasdu kalian itu makin naik. Hari menunggaknya makin naik. Tentunya ketika hari menunggak makin naik, bukan lagi biasanya dikerjakan oleh internal perusahaan mereka. Biasanya mereka menyerahkan kepada pihak ketiga. Ya, tadi kan ada kemungkinan ketika petugas DC-nya dari internal tidak bisa menyelesaikan, akan diberi kesempatan untuk kedua kalinya, ya misalnya 3 bulan ke depan atau 1 bulan ke depan untuk menyelesaikan tagihan-tagihannya yang tidak terselesaikan di 2022 dan baru diselesaikan atau ditugaskan kembali di 2023 ini untuk kalian. Itu dari internal yang tidak berhasil kemarin, sekarang dikasih kesempatan. Lalu kedua, bisa jadi pihak dari pinjol ini menyerahkan kepada pihak ketiga, mendelegasikan, menguasakan penagihannya kepada pihak ketiga. Nah, di sini Anda juga harus wait and see, melihat, harus benar-benar jeli. Ini yang menagih siapa sih? Makanya saya bilang, kalau ada yang menagih datang ke alamat Anda atau field call-nya, penagih lapangan, Anda tanyakan. Kalau dari internal, mereka mengaku dari internalnya atau dari dalam perusahaan mereka sendiri, Anda tanyakan ID card-nya, surat tugas yang ada nama Anda, lalu ada SPPI atau sertifikasi profesi penagihan. Kalau dari pihak ketiga, Anda minta satu lagi dokumen, yaitu dokumen surat kuasa penagihan dari pihak pinjol kepada pihak ketiga atau agensi atau alih daya penagihan. Dan minta salinan surat perjanjian kerjasama atau PKS-nya. Perjanjian kerjasama antara pihak pinjaman online dengan pihak ketiga. Nah, 4 item dokumen kalau datang dari pihak ketiga. Jadi ada kemungkinan seperti itu, kawan. 1, mereka akan melakukan tugas yang kemarin tidak selesai. 2, pihak pinjol tidak mau mengambil resiko. Akhirnya mereka menyerahkan tugas penagihan kepada pihak ketiga. Nah, itu yang saya maksud waspada. Jadi di 2023 ini jangan terlena. Jangan enjoy-enjoy aja. Karena makin naik eskalasinya. Mereka yang butuh kerja makin banyak, sementara mereka mempertahankan diri untuk tetap bekerja di pinjaman online sebagai penagih, akan makin besar semangat mereka. Artinya, semangat untuk menggedor Anda akan makin kencang juga. Nah, di sini, Anda, letaknya semuanya ada di Anda. Mental kalian wajib dikuatkan. Kumpul dengan sesama teman-teman korban pinjol. Saling sharing, kawan. Jangan malu. Yang jadi korban pinjol, yang terjerumus ke dalam korban, jadi korban pinjol, terjerat ke dalam pinjol, bukan Anda aja. Yang gagal bayar bukan kalian saja, bukan Anda seorang, bukan Anda 2 orang, bukan Anda 10 orang, banyak. Yang teman-teman kita yang terjerat, yang saat ini sudah bingung mau menyelesaikan seperti apa. Karena sudah terjerat bukan hanya belasan, bahkan ada yang puluhan aplikasi. Anda udah nggak bisa berbuat apa-apa, mau minjol sudah tertutup, mau gali lubang sudah nggak bisa. Mau gimana lagi, akhirnya kalau tidak kuat iman, sampai bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Ya kawan-kawan, kuatkan mental Anda. Mudah-mudahan di awal 2023 ini kalian sudah punya kemantapan hati, sudah punya tujuan hidup yang lebih baik lagi, bahwa tidak ada lagi acara-acara melakukan pinjaman-pinjaman online, melakukan minjol-minjol. Tinggalkan kegiatan itu, kawan. Kalian yang sudah sekarang terjerat dan sudah tidak mampu bayar, ya sudah. Itu adalah suatu resiko yang harus kalian tanggung ketika kalian harus menerima berbagai macam teror dari para penagih ini. Terima saja, kawan. Ya, itu adalah salah satu resiko. Tidak ada satupun kejadian
ataupun tindakan yang tidak memiliki risiko. Semuanya pasti ada risiko. Apapun itu perbuatannya, apapun itu tindakannya, pasti memiliki risiko. Ya, risiko gagal bayar harus Anda terima. Oke? Yang pasti mental harus kuat. Semakin sering untuk sharing-sharing di grup yang ada di Facebook, yang ada di Telegram, sering ya. Seringlah kalian untuk tergabung, dan yang pasti yang utama, dekatkan diri dengan Rabb-mu, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhanmu. Itu yang lebih penting lagi. Tingkatkan dan pertebal kembali frekuensi ibadah kalian. Paham ya sampai sini? Itu yang paling utama. Oke kawan-kawan, itu saja yang mau saya sampaikan di awal tahun pembukaan 2023 ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, dan tahun ini awal permulaan kalian benar-benar hijrah total, benar-benar taubat, hijrah sehijrah-hijrahnya, dan untuk istiqomah ya, keluar dari seluruh jeratan riba pinjaman online. Oke, kita biasanya seperti biasa kita tutup untuk sesi video kali ini dengan istighfar. Mudah-mudahan Allah tetap ada membersamai kita dan memberikan ampunan untuk kita semua. Astaghfirullahaladzim. 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 Yuk teman-teman, kita beristighfar. Kita mohon ampunan. Ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa hilaf di 2022 kemarin. Dan sekarang sudah sampai kita di awal 2023. Mudah-mudahan Allah senantiasa tetap membersamai kita. Allah tetap memberikan belas kasihan untuk kita, mengampuni kita semua. Yuk kita berdoa. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami semua ya Allah, yang sampai saat ini masih terjerat ke dalam riba pinjaman online. Ya Allah, kuatkan hati kami. Kuatkan mental kami ya Allah. Ikhlaskan hati kami ya Allah, menerima segala macam rentetan peristiwa penagihan yang bisa jadi membuat mental kami hancur, mempermalukan kami, membuat kami takut ya Allah. Ampuni kami semua atas seluruh kejadian ini. Ya Allah, mantapkan hati kami untuk hijrah di awal 2023 ini ya Allah. Berikan kami keistiqomahan untuk kami menjauhi riba pinjaman online ini, dan biarlah ini menjadi cerminan untuk kami semua ya Allah. Betapa membuat kami sengsara akibat dari pinjaman online ini ya Allah. Berkahi seluruh kehidupan kami, keluarga kami. Berikan kami keluasan rezeki-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan rezeki-Mu yang halal, dan jauhkan kami dengan segala rezeki-rezeki yang haram, rezeki yang Engkau tidak ridhoi ya Allah. Berikan kami juga kesehatan fisik, rohani, jasmani, agar kami dapat menjemput seluruh rezeki-rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman. Mudah-mudahan apa yang sudah kita panjatkan doa ini, Allah mengabulkannya dan Allah meridhoi langkah-langkah kita. Terima kasih, selamat dan semangat mengawali 2023 ini dengan lebih baik lagi. Tinggalkan riba pinjol, tinggalkan riba pinjol, tinggalkan riba pinjol. Terima kasih. Semoga menjadi manfaat buat kalian semua. Stay strong, keep strong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.